Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam sesi konseling yang kedua ini. Terus sebelum kita masuk ke konseling, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pikiran yang mempengaruhi perasaan, terus mempengaruhi juga perilaku kan, mengenai mindset kalau misalnya di bahasa sekarang tuh mindset. Oke, terus sekarang kalau misalnya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana kamu 0 ini merasa tidak baik-baik saja dan 10 ini kamu merasa sangat baik-baik saja, kamu berada di mana? 9. Kenapa 9? Happy life sekarang. Lagi happy. Apa yang bikin kamu happy hari ini? Saya nggak ada pikiran lagi, jadi senang. Lagi senang aja, nggak ada pikiran. Bukan nggak ada pikiran tuh, nggak ada pikiran. Oke. Kemarin kan kamu katanya sempat capek ya mengenai kegiatan sama aktivitas. Nah, gimana sekarang, udah masih capek kan atau enggak? Apa tuh yang berubah dari kemarin sampai sekarang kamu udah nggak capek? Lebih fresh sih pikiran. Kenapa bisa lebih fresh? Kan biasanya superior kan. Superior ya? Bisa kalau yang udah enggak. Sekarang udah. Terus kalau kemarin kan kita udah bahas mengenai pikiran itu kan. Nah, terus aku kasih homework ya. Nah, itu isinya apa? Situasinya pas yang orang tua cerita ke aku. Pas orang tua cerita ke kamu. Terus apa pikiran kamu waktu orang tua cerita ke kamu? Pikiran aku, kenapa sih mereka harus ceritanya sama aku? Kenapa nggak sama yang lain aja gitu? Kan masih banyak tuh orang lain. Kenapa harus kamu gitu ya? Terus perasaan kamu ketika kamu berpikir seperti itu, apa yang kamu rasain? Sedih. Tapi terus kayak gimana ya? Gue mau pelan-pelan aja. Perasaan kan Ya, perasaannya. perasaan kan kesal orang tua gitu. Kesel. Ada rasa kesel berarti ya. Kalau boleh dijelasin kesel ini kayak gimana? Tapi nggak tahu marah aja juga orang tua. Oke, terus setelah kamu marah-marah, setelah kamu ingin marah, perilaku kamu ke orang tua kamu kayak gimana? Sensitif gitu. Sensitif ya? Oke, terus apakah ketika kamu merasakan ini, terus kamu berperilaku ini, itu membuat kamu nyaman? Enggak. Sekarang juga masih kayak gitu kah? Nah, apa sih yang bikin kamu dari kemarin tuh kan bikin kamu nggak nyaman, kamu kesel sama orang tua. Nah, sekarang udah berbeda berarti kan, udah nggak kesel lagi. Nah, apa yang bikin kamu kayak gitu? Aku mikir kayak mereka tidak kan di tempat cerita, mungkin orang tua aku nggak percaya sama yang lain, katanya cuma sama aku, jadi ceritanya ke aku. Nah, itu sih yang bikin aku gimana kalau mereka cerita ke aku. Dengan cara kamu memiliki, memiliki situasi yang orang tua kamu cerita ke kamu,
kamu berpikir bahwa oh mungkin kalau misalnya mereka itu nggak punya tempat cerita selain kamu, jadinya mereka ceritanya ke Rikal doang gitu. Terus gimana setelah Rikal berpikir seperti itu, apa yang Rikal rasain? Kalau perasaan Ya sedih sih, pasti masih sedih masih pasti, sedih ya. tapi sakit hati gitu lebih tenang. Lebih menerima mungkin ya. Oke, berarti itu ya yang bikin Rikal saat ini udah nggak terlalu kesel mungkin ya, tapi rasa sedihnya masih ada gitu, karena mungkin yang pertama bingung mungkin ya meresponnya kayak gimana, jadi mungkin cuma bisa didengar gitu orang tuanya. Nah itu berarti sudah bagus ya ketika kamu dihadapkan dengan situasi yang di luar dugaan kamu kan, itu orang tua tiba-tiba bercerita gitu kan. Nah itu salah satu yang bisa dilakuin sama Rika. Jadi selain kita kan nggak bisa mengontrol orang lain sama kita ya, salah satunya ya kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, di dalam pikiran tuh kan ada pikiran yang muncul tiba-tiba gitu. Kalau misalnya situasinya kayak tadi orang tua tiba-tiba cerita, pikiran kita yang muncul tiba-tiba, kenapa sih harus aku yang ini, kenapa sih aku juga gak tahu harus kayak gimana gitu. Nah itulah pikiran yang muncul, tapi pikiran itu juga kan ada pikiran yang lain lagi, ada pikiran kayak tadi Rika bahwa oh iya ternyata orang tua aku tuh nggak ada tempat cerita selain aku gitu, jadi aku harus bisa dengerin mereka gitu. Nah itu jadi pikiran kita itu ada yang namanya irasional sama rasional itu kan. Nah irasional itu kayak gitu, ketika kamu bilang kenapa sih harus aku, tapi kamu melihat dari sudut pandang yang lain gitu, jadinya ada beberapa pikiran yang kamu ambil sehingga perilaku kamu juga berubah gitu, sampai perasaan juga jadi lebih tenang gitu. Nah itu buat hari ini kita mau coba untuk mempertanyakan keyakinan irasional ketika punya situasi yang sama misalnya, atau situasi yang baru mengenai permasalahan atau apapun itu. Coba kita tanyakan ke pikiran itu sendiri atau kita ke diri kita sendiri. Misalnya kejadiannya kamu dimarahin sama guru karena kamu telat atau gimana. Nah, ketika dimarahin itu kan di depan orang ya, ada perasaan malu di situ kan sama orang-orang karena telat misalnya. Tapi di sisi lain kamu juga telatnya bukan karena kamu main-main, karena misalnya ngebantuin dulu seseorang di jalan misalnya atau gimana gitu. Nah kan kita nggak tahu ya, sebagai guru mah kan tahunya mungkin kalau misalnya sekolah telat ya berarti kamu kesiangannya bangunnya kesiangan gitu. Nah itu kan ada miskomunikasi ya, tapi kita sebagai diri kita sendiri itu kayak meyakininya pasti kayak aku kok dimarahin depan orang gitu, kamu kok yang nggak tahu aja aku tuh abis bantuin orang gitu. Nah itu kan, tapi kamu nggak bisa ngomong ke gue kayak aku tuh abis ini loh, abis bantuin orang, nggak sepercaya itu gitu. Apalagi kalau gurunya benar-benar emosi. Nah itu salah satu yang bisa kamu lakuin adalah mempertanyakan diri sendiri, emang benar ya aku tuh nggak bisa ngejelasin bahwa aku tuh abis nolong seseorang gitu. Itu yang harus kamu pertanyakan ke diri kamu sendiri. Jadi meyakinkan keyakinan kamu yang negatif itu, biar apa, biar kamu bisa berubah jadi keyakinan yang positif. Kayak tadi ketika kamu mendapati orang tua yang cerita, kamu yang muncul pertama kali kan pikirannya kenapa sih harus aku juga nggak tahu, aku juga sedih, aku juga bingung gitu. Nah itu kan yang muncul pertama kali, tapi setelah kamu pertanyakan lagi sama diri sendiri, jadi kayak oh mungkin emang orang tua aku tuh nggak ada tempat cerita lain ya selain aku. Menyadari bahwa keyakinan itu tuh ada sama halnya mungkin yang orang tua rasain juga kayak gitu, nggak tahu bahwa
mungkin dengan berbicara atau cerita sama anaknya bisa lebih mengerti kondisi orang tua gitu. Memang harus ada beberapa hal yang dilibatkan kalau misalnya orang tuanya sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena kan kalau misalnya orang tua batinnya kan terikat ya, batinnya secara batinnya terikat, jadi ketika ngobrol pun atau ngerasain pun pasti suka ada yang dunia enak hati budak teh gitu kan, suka ada yang kayak gitu ya, apalagi kita sebagai anaknya gitu. Nah itu yang harus kita lakuin kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan gitu. Kalau sekarang gimana sama orang tua? Lebih baik sekarang Lebih baik. Sama ayah juga. sama ayah juga. Kalau sama kakak? Sama kakak kalau dari kecil emang nggak akrab nih. Oh, enggak. Tapi sekarang mah udah sering ngobrol lagi. Kemarin tuh aku baca di info kamu ini apa? Tujuan kamu konseling itu pengen didengar, pengen dimengerti. Aku boleh nanya nggak sekarang kayak gimana? Kamu pengen dimengerti seperti apa? Aku pengen aku masuk kondisi dia kayak gini, seperti aku harus ini nggak? Aku pengen lihat orang-orang kayak gitu nih. Pengen apa? Pengen dia ngerti kondisi aku. Jadi orang-orang tua aku tuh nggak kayak yang lain gitu. Ya bebas kayak yang lain. Pengen. Bingung sih jelasinnya. Jadi orang-orang tuh pengen ngelihat kamu bahwa aku tuh beda dari yang lain gitu. Nah itu mungkin agak susah ya kalau misalnya kita menginginkan orang lain untuk mengerti seluruh kondisi kita gitu. Tapi mungkin yang bisa dilakuin adalah mencoba untuk terbuka ke orang. Terbukanya kayak gimana? Terbukanya kayak misalnya kamu lagi nggak mau dibantu, kamu bilang aja ke orang, sebenarnya aku hari ini lagi kurang moodnya misalnya gitu. Nah itu bisa jadi salah satu, oh kamu lagi nggak bisa diajak main nih gitu, atau oh kamu lagi nggak bisa diajak bercanda nih gitu. Tapi ketika posisi kayak gitu nggak bisa sesuai apa kemauan kita gitu, yang bisa itu adalah mengontrol diri kita gitu. Kalau bilang ke orang kayak kamu bisa nggak perlakuin aku beda dari yang lain gitu. Aku tuh orangnya gini, aku nggak suka gini. Mungkin ke satu orang yang teman dekat itu bisa lebih mengerti kondisinya gitu, kayak oh iya kamu mungkin lagi butuh ruang sendiri misalnya, kamu mungkin lagi butuh waktu sendiri gitu. Ada orang yang mengerti kayak gitu, cuman mungkin ada beberapa orang yang kurang paham sama kondisi itu, kayak ya nggak tahu aku harus kayak gimana sama kamu, soalnya aku juga pengen menghibur kamu tapi kamu nggak butuh itu misalnya. Kan tetap aja ya orang mah masih ngajak kamu main kamu gitu, sehingga kamu mungkin di situ ada titik lelah gitu sama orang gitu. Jadi yang harus dilakuin adalah mengontrol diri sendiri. Kalau misalnya nggak bisa kamu ngobrol ke orang kayak jangan lakuin aku, jangan ajak aku main gitu. Kamu coba untuk menghindar aja dari orang-orang itu maksudnya. Kalau misalnya orang itu bikin nyaman, tapi kalau misalnya kamu lagi capek sama teman-teman kamu, atau kan pasti teman-teman berarti ya di pesantren dan di sekolah, nah mungkin ketemunya sama teman-teman terus kan, nah mungkin ada rasa capek gitu ya. Kamu coba untuk yang pertama itu coba untuk komunikasi bahwa aku lagi ngamut kan. Kalau misalnya kita diem atau gak apa-apa diem juga maksudnya kayak, tapi kalau misalnya ada yang nanya apa jelasinnya baik-baik, maksudnya biar mereka juga ngerti. Sama kayak kamu juga mau dimengerti sama orang lain, berarti kamu juga harus ngerti juga sama orang lain juga kayak gimana. Ada lagi? Sekarang masih merokok? Masih. Kalau misalnya di pesantren merokoknya di mana?
biasa ketahuan enggak. Apakah rokok itu masih menjadi pelarian kamu dari segala hal yang bikin kamu capek, bikin kamu lelah gitu? Masih prioritas kamu kalau misalnya kenyamanan nih, mengenai kenyamanan, kamu kan lagi stres, kamu lagi capek misalnya, kamu lebih ke ngobrol ke orang atau merokok? Merokok, masih merokok, nggak ada niatan untuk berhenti atau gimana? Kalau apa yang memilih sendiri Mending sendiri tapi merokok gitu. Oke, berarti nggak ada kemauan untuk berhenti enggak. sampai kapanpun itu. Tapi kamu dengan cara kamu bilang kayak gitu, kamu udah berpikir bahwa sampai bapak-bapak pun kamu akan merokok terus. Kamu mau anak kamu kayak gitu? Agak gak sampai gara-gara rokok tuh sakit-sakit sampai gitu. Oh, nggak sampai gitu. Terus kayak gimana? Kalau udah tua ya secukupnya aja nih. Kalau udah tua apa? Secukupnya aja, gak berlebihan kayak apa sih enggak. Terus kalau misalnya kamu punya anak nih, kayak kamu juga mau nggak punya anak yang nggak merokok? Kalau ada sih coba pelan kalau nggak asal jangan sampai ke yang lain kayak minum. Kamu pernah minum kayak gitu? Sama teman-teman atau gimana? Sekarang udah berhenti? Benar udah berhenti? Iya. Oke, udah bagus berarti. Nah itu yang hari ini mau aku jelasin ke Ikal ya. Kalau misalnya kita punya pikiran yang negatif gitu, saya pikiran yang kurang masuk akal, coba kamu pertanyakan diri kamu sendiri. Misalnya kamu lagi males misalnya ngaji subuh, males. Kalau misalnya kamu ngajinya males terus, ke depannya kamu dapat apa gitu? Kamu kan sebenarnya kan udah paham banget gimana perjuangan orang tua kamu gitu. Untungnya bisa berpikir ke situ gitu. Kalau nggak bisa kan kayak dulu lagi nanti. Itu ada lagi yang mau diceritain hari ini? Kelas enggak benar. Gimana hubungan kamu sama teman-teman kamu sekarang? Baik kalau salah Baik. Sekarang untuk apa? Masih tujuan kamu teh untuk berbicara public speaking. Udah bisa kah? kadang masih grogi. Masih grogi. Kalau misalnya presentasi bisa. Groginya apa yang bikin kamu grogi gitu? Takut salah gitu. Takut salah ngomong. Apa gimana? Presentasi kan masih belajar materi, takut salah menjelaskannya atau gimana. Tahu salah menjelaskan. Nah itu bisa coba kamu latihan sama cermin. Ya, kamu lihat kalau kamu ngobrol tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya kamu ngobrol, kamu paham gak sama omongan kamu gitu. Nah itu bisa dilihat. Kalau enggak kan banyak teman, nah bisa kamu minta tanggapan sama teman-teman kamu. Kayak tolong dengerin nih, aku mau ngobrol gitu. Atau misalnya aku mau coba jelasin ini. Kamu kalau misalnya ada yang nggak paham, coba tanyain gitu. Aku jelasin gitu. Itu salah satu yang bisa dilakuin gitu. Kalau misalnya nggak ada teman, pakai cermin ya biasanya. Atau enggak, kalau di HP itu ada fitur live kayak gitu loh. Nah itu suka dijadiin salah satu cara juga buat ngelatih, karena bicara kayak itu tuh harus dilatih biar yang pertama rasa takutnya itu mulai dihadapin gitu. Seberapa takut nih kamu mengenai orang-orang yang melihat atau memperhatikan kamu ketika berbicara, itu kan jadi apalagi sorotan matanya mungkin ya. Mereka nggak bicara tapi kita bisa paham sama mereka.
lihat itu salah satu yang bisa coba buat kamu bentuk sekarang gitu. Ada lagi udah. Terus kalau untuk kedepannya ketika ada masalah sama orang tua, kamu apakah udah tahu harus kayak gitu? Dari tadi kita ngobrol nih, apa yang kamu tahu? Boleh dirangkum nggak dari awal aja? harus gimana ya, bahasanya gimana ya, Pelan-pelan. kita kata ibu harus diri sendiri gitu. Harus diri sendiri gimana tuh? Ngontrol diri sendiri atau gimana biar orang lain tuh gak gini ke aku, atau aku harus gini biar orang lain gini. Kamu juga harus ngerti orang lain kalau mau mengerti sama orang lain. Terus udah ada apa? Ada lagi. Berarti itu aja yang mau ditonton hari ini. Oke, makasih. Nanti aku kasih PR lagi buat buat sesi ini untuk kita bahas di sesi berikutnya, sesi 3. Kalau bisa. Terima kasih kepada Rikal yang sudah bercerita terus menyampaikan progresnya untuk hari ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.